Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran pada hari ini, coba kalian lihat posisi di bawah kursi kalian. Apakah ada sampah yang berserakan di bawah kalian? Cek terlebih dahulu. Bersih? Kalau kondisi ruang kelas kita bersih, untuk pembelajaran kita akan merasa nyaman, ya. Selanjutnya coba saya cek kerapihan kalian. Silakan semuanya bisa berdiri. Cek kerapihan, balik kanan, silakan. Cek kerapihan kalian, kesiapan kalian dalam belajar, dari pakaian, seragam harus rapi. Sudah rapikah kalian? Sudah. Oke, terima kasih. Silakan balik kanan. Ya, sudah duduk kembali. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Mas Ahmad. Duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru mau ngecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Iya, Pak. Ada yang tidak berangkat hari ini? Semuanya berangkat? Alhamdulillah. Ya, semuanya berangkat. Ya, berarti kalian menunjukkan kalian siap mengikuti pelajaran pada hari ini. Motivasi hari ini pada pembelajaran pada kalian ini yaitu apa? Matematika bukan hanya sekedar angka dan rumus, tetapi cara untuk menemukan solusi terbaik. SPLTP, sistem persamaan linear 3 variabel, mengajarkan cara berpikir strategis untuk meraih keuntungan maksimal dan menghindari kerugian. Ya, jadi kalian harus semangat dalam belajar matematika, khususnya yang akan kita pelajari yaitu tentang SPLTP, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Belum materi SPLTP. Materi sebelumnya kita mempelajari tentang SPLDV. Apa itu SPLDV? Sistem persamaan linear 2 variabel. Ya. Bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel? Tujuh jari. Saya wajib jawab. Ya. Dengan cara metode eliminasi, substitusi, dan gabungan, Pak. Dengan cara metode eliminasi, substitusi, dan gabungan. Tepuk tangan untuk Mas Salvino. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang SPLDV, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Sistem persamaan linear 2 variabel bisa kita selesaikan dengan cara yang pertama yaitu substitusi, yang kedua eliminasi, dan yang ketiga adalah sistem gabungan antara substitusi dan eliminasi. Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah kalian nanti berdiskusi secara kelompok, ya, peserta didik dapat menentukan model matematika masalah kontekstual dalam sistem persamaan linear variabel dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi secara kelompok, peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel ke dalam masalah kontekstual dengan benar. Ya, kita lihat
pada orientasi problem permasalahan yang pertama. Adakah dari kalian yang ingin siap untuk membacakan permasalahan di depan? Ya, silakan. Pada hari Minggu, Aldo, Andi, dan Angga pergi berwisata ke taman wisata. Mereka membeli oleh-oleh di warung Pak Sony. Aldo membeli 4 bungkus keripik pare, 6 bungkus intik madu, dan 4 bungkus stik ubi dengan harga 160.000. Andi membeli 4 bungkus intik madu dan 5 bungkus stik ubi dengan harga 110.000. Sedangkan Angga membeli 4 bungkus keripik pare, 2 bungkus intik madu, dan 1 bungkus stik ubi dengan harga 70.000. Iya. Saat akan pulang, Ibnu menyusul untuk membeli 1 bungkus keripik pare, 1 bungkus intik madu, dan 1 bungkus stik ubi dengan membawa uang 100.000. Apakah uang Ibnu cukup dan bersisa? B. Tentukan berapa sisa uang Ibnu. Oke, terima kasih ya. Jadi sudah jelas dibacakan oleh salah satu teman kalian untuk problem yang pertama ya. Dari kalimat awal sampai akhir sudah jelas dibacakan. Silakan kalian amati terlebih dahulu dari problem yang pertama ini. Dari problem ini kalian amati. Kemudian dari hasil pengamatan kalian nanti kita akan menanyakan ya apa yang kalian dapatkan dari problem yang pertama ini. Silakan amati terlebih dahulu. Dilihat. Nah, dari problem ini ya apa yang kalian dapatkan dari problem ini? Siapa? Oke, siap. Ya, silakan Mas. Dari problem yang ada ditayangan PowerPoint diketahui Aldo membeli 4 bungkus keripik pare, 6 bungkus intik madu, dan 4 bungkus stik ubi. Andi membeli 4 bungkus intik madu dan 5 bungkus stik ubi. Dan Angga membeli 4 bungkus keripik pare, 2 bungkus intik madu, dan 1 bungkus stik ubi. Oke, ya. Jadi pada permasalahan ini ya nanti kita bisa menentukan ya, atau memodelkan dari kalimat cerita ini menjadi model matematika. Ya. Model matematika dengan pastinya 3 variabel, ya, yaitu variabel x, variabel y, dan variabel z. Kemudian dari model matematika tersebut kita bisa menentukan nilai x, y, dan z. Dan kalian pastinya akan bisa menjawab dari permasalahan tersebut. Apakah uang Ibnu cukup dan bersisa? B. Tentukan berapa sisa uang Ibnu. Pasti nanti kalian akan jawab. Bisa menjawab dari permasalahan atau problem yang ada di tayangan PowerPoint ini. Ya, untuk itu silakan untuk anak-anakku semua kalian bentuk kelompok ya, 1 kelompok terdiri dari 5 siswa. Ya, silakan bentuk kelompok masing-masing. Yuk. Geser lagi. Ya, geser lagi supaya jangan berdekatan dengan kelompok satunya. Geser lagi. Ya. Oke. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ini merapat lagi, Mbak. Merapat lagi. Ya. Oke. Berarti terbagi menjadi 1, 2, 3, 4 kelompok. Ya. Silakan. Kalian amati problem yang ada di tayangan slide itu ya, dengan lembar kerja peserta didik yang kalian terima.
Jangan lupa ditulis nama kelompok, nama masing-masing kelompok, ya. Kemudian secara detail kalian pahami terlebih dahulu problem atau permasalahan, ya, dari problem tersebut. Anditya, ya Mas Anditya ini tulisannya bagus ini, rapi. Gimana? Ada permasalahan apa? Jelas? Pada problem ini jelas? Permasalahan ini bisa dipahami? Oke, silakan dilanjutkan. Kalau menemukan sesuatu hal yang memang kurang jelas dan tidak bisa dipahami, nanti bisa didiskusikan bersama, ya, dan kita pecahkan bersama-sama. Gimana kelompok 3? Ada masalah? Tidak? Ya. Ini yang bagian mencatat, menjawab ini memang yang perempuan, yang tulisannya rapi. Iya. Ya. Biasanya tulisannya rapi perempuan apa laki-laki? Oh, perempuan. Kalau perempuan tulisannya rapi. Terus. Tapi laki-laki juga bisa rapi kan? Ya, bisa rajin, tertib. Ya. Silakan, ya. Jawab, ya, selesaikan, diskusikan, ya, dengan kelompok kalian pada permasalahan ini, ya. Bisa dituliskan di sini, ya, dari yang diketahui apa, ya, misalnya dari variabel x-nya apa, y-nya apa, dan z-nya itu apa, ya. Silakan, lanjutkan. Bagaimana kelompok 4? Menemui masalah? Gimana? Ada permasalahan? Ada sesuatu yang tidak bisa dipahami? Yang kurang paham? Bisa ya? Ya, silakan dilanjutkan. Yuk, silakan kelompok 1, 2, 3 dan 4 silakan dilanjutkan, diselesaikan, ya. Masih ada sisa waktu. Masih ada, ya. Silakan. Ya, ini bagus ini, lancar ini jawabnya ini, kelompok 1 ini. Penyelesaian masalahnya ini bagus ini. Silakan dari problem dan hasil diskusi kalian.
silakan yang berani untuk mempresentasikan itu Mas. Ya, dari kelompok berapa? Kelompok? Satu. Ya, kelompok 1. Yuk, silakan. Ya, maju. Ya, bisa. Gitu. Silakan. Oke, ini setelah kalian diskusi, kita presentasikan ya. Setelah dipresentasikan ya dari kelompok 1 dari Mas Salvino dan kawan-kawan, Mas Ahmad ya. Nanti kita saling menanggapi. Ya, kalian tanggapi dari hasil presentasi dari kelompok 1. Silakan ya. Untuk kelompok 2, kelompok 3 ataupun kelompok 4 ya. Tulisannya bisa dibaca enggak itu? Bisa dibaca? Dari belakang bisa dibaca? Bisa? Jelas? Jelas ya. Oke. Coba kalian perhatikan ke depan ya. Hasil diskusi dari kelompok 1 ya, diperhatikan coba, diamati dan dipahami. Sama tidak dengan hasil diskusi kalian? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan dari kelompok yang lain, dari kelompok tadi yang masih kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4 ya, silakan. Kalau ada yang menanggapi, ada kelompok 3 ya, ya silakan. Bisa ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 dulu, perkenalan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Wafia Zahra. Perkenalkan, nama saya Fajar Fatur Rahman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz. Perkenalkan, nama saya Ceyun Fatila. Ya, silakan dari kelompok 3 dari hasil diskusi kalian menanggapi bagaimana? Dari hasil penyelesaian kelompok 1, kami dari kelompok 3 memperoleh hasil yang sama, yaitu X 7.500, Y 15.000, dan Z 10.000. Oke. Uang yang harus dibayar Ibnu 7.500 ditambah 15.000 ditambah 10.000 dan hasilnya 32.500. Oke. 3.500. Jadi uang Ibnu cukup untuk membeli 1 bungkus keripik pare, 1 bungkus intik madu, dan 1 bungkus steak ubi dan bersisa. Oke. Sisanya berapa? Sisanya 67.500. 67.500 rupiah. Karena uang Ibnu sebesar 100.000 dan uang yang digunakan untuk membeli 1 bungkus keripik pare, 1 bungkus intik madu, dan 1 bungkus steak ubi sebesar 32.500. Sisa uang Ibnu 100.000 dikurangin 32.500 dan sisanya 67.500. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 3. Silakan kembali ke posisi tempat duduknya. Kalian
kalian perhatikan untuk hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan amati, perhatikan dari hasil diskusi yang presentasi, hasil presentasi dari kelompok 1. Untuk yang pertama yaitu menentukan model matematika, kemudian yang kedua dari menentukan model matematika memasukkan cara yaitu eliminasi, kemudian substitusi, dan yang ketiga dengan cara gabungan antara eliminasi dan substitusi sehingga didapatkan ya dari masing-masing variabel SPLTP tersebut X-nya sudah didapatkan, Y-nya juga sudah, dan Z juga sudah didapatkan. Sehingga dari permasalahan tersebut apakah uang Ibnu cukup dan bersisa? Ya, dari hasil presentasi kelompok 1 di sini masih ada sisa 100 rupiah. Ya, sudah dibahas bersama-sama ya dari permasalahan tersebut. Ya, dari permasalahan tersebut sudah dibahas dan sudah mendapatkan tanggapan dari kelompok 1 kemudian dari kelompok 3. Ya. Kemudian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel. Ini cukup mengasihkan. Dari sistem persamaan linear 3 variabel ya, kita bisa mengetahui jumlah harga, jumlah barang ya dari masing-masing barang. Kita bisa mengetahui jumlah harga dari masing-masing barang. Dan dengan SPLTP, sistem persamaan linear 3 variabel ini, kita bisa menentukan ya. Kita bisa menentukan, kita bisa menghitung keuntungan yang maksimal ya. Dan pastinya kalau sudah bisa menghitung keuntungan maksimal, maka dari SPLTP tersebut ya kita bisa juga menghitung kerugian ya. Sehingga apa? Sistem persamaan linear 3 variabel ini sesuatu yang sangat bermanfaat buat kita semua ya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan SPLTP, sistem persamaan linear 3 variabel, yang pertama kita bisa apa? Menentukan jumlah harga dari masing-masing ya. Seperti itu sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk selanjutnya kita akan bagikan kuis. Soal silakan dibagi. Semua kerjakan pada kuis yang saya bagikan. Satu anak mendapatkan masing-masing 1. Langsung dijawab, diselesaikan di lembar ini langsung ya. Dan jangan lupa ditulis identitas, nama, hari dan tanggal harinya ya. Hari apa ini? Tanggal berapa sekarang? 4 apa? 4 November ya. Kurang? Oke. Di kelompok 3.
Ya, kembali kuisnya. Sudah dikasih nama ya? Sudah dijawab ya? Oke, ya. Silakan. Oke, umumkan yang rapi. Ya. Sudah? Kita cek terlebih dahulu dari jawaban kalian. Yang pertama dari Mas Santoso Mulyo, ya, Mas Santoso Mulyo ini sudah betul. Kemudian Salviano Hirmansyah mana? Ya, oke, ya, hampir semua betul. Oke, kemudian Mas Fajar Fatur Rahman. Oke, betul. Ya, dari jawaban kuis ini rata-rata maksimal mayoritas sudah betul semua. Berarti kalian bisa memahami konsep dari sistem persamaan linear 3 variabel. Anak-anak, sistem persamaan linear 3 variabel, ya. Kita sudah membahas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Apa yang kalian rasakan? Ketika kita belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel, apa yang kalian rasakan? Ya, gimana? Ya, oke, sangat menyenangkan. Kasih plus ya buat Mbak. Karena bisa belajar sistem persamaan linear 3 variabel dan cara menyelesaikannya. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Sudah paham Pak, tapi saya harus lebih fokus agar bisa lebih mudah memahaminya. Ulangi, coba ulangi. Saya sudah paham Pak, harus lebih fokus agar mudah memahaminya. Oke, sudah paham, tetapi harus lebih fokus dalam memahaminya. Oke, ya, terima kasih. Tepuk tangan kita plus. Untuk sistem persamaan linear 3 variabel, materi kita sudah selesai, cukup sampai di sini. Kemudian untuk materi berikutnya yaitu tentang sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, ya. Persamaan 2 variabel, persamaan 3 variabel sudah selesai semua. Untuk materi berikutnya kita masuk pada sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, ya. Jadi ada sistem persamaan dan juga ada sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Untuk anak-anakku semua, terakhir dari Pak Guru mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua, ya, yaitu di kelas 10 TOT HI. Kami ucapkan terima kasih dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar matematika, ya. Semangat supaya kalian bisa menjadi anak-anak peserta didik yang nanti bisa bermanfaat, bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa dipahami, bisa dimengerti oleh kalian semua. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.